Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kita akan buatkan video untuk mengganti kemarin perkuliahan minggu kemarin. Ini kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang korelasi tetapi jenis yang lain ya. Namanya RPPI atau korelasi point biserial. Di sini antum bisa lihat ya, di sebelah kiri atas ada rumusnya. RPPI sama dengan MP dikurangi MT ya, kemudian dikali dengan akar dari P per Q, kemudian seluruhnya dibagi dengan standar deviasi total. Nah, penjelasannya antum bisa lihat di sini, apa itu MP, MT, kemudian standar deviasi total, kemudian P dan Q. Ya, untuk MP adalah means atau rata-rata dari skor subjek-subjek yang menjawab benar. Maksudnya apa ini kok yang menjawab benar? Ya, nanti kita bahas berikutnya. MT adalah means dari skor total. Kemudian ST adalah simpangan baku dari total, T-nya total. Kemudian P adalah proporsi dari subjek yang menjawab benar, dan Q adalah dari subjek yang menjawab salah. Ya, kita lanjutkan pembahasan. Ini adalah contoh dari, kalau yang di bawah ini adalah sebuah ujian ya, sebuah ujian bahasa Arab, ujian fikih, mungkin ujian dari pelajaran-pelajaran yang lain-lain ya, Quran, hadis dan lain-lain, yang dia terdiri dari skornya 10 butir soal ya. Ini ada butir soal ya, ini butir soal, ini butir soal pertama, kedua, ketiga dan sampai ke 10 ya. Kemudian ini di sini ada pesertanya. Pesertanya namanya subjek penelitiannya ya. Subjek penelitiannya terdiri dari si A, si B dan sampai yang J ya. Ternyata jumlahnya adalah 10 siswa. Ini kita andaikan saja ya. Kemudian di sini ada namanya jawaban yang benar dan jawaban yang salah ya. Di sini namanya, datanya adalah data nominal ya. Saya tak besarkan hurufnya ya. Datanya adalah data nominal, yaitu ketika benar diberi angka 1, ketika salah diberi angka 0 ya. Seperti kemarin kita telah bahas, ada 4 jenis data penelitian. Data nominal yang pertama, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat adalah data rasio. Untuk di buku Anasudiono, interval dan rasio dianggap jadi satu, dianggap sama ya. Jadi untuk Anasudiono dia hanya mengelompokkan ke dalam 3 kelompok data, yaitu nominal, ordinal, dan data rasio. Untuk nominal ini contohnya adalah benar dan salah ya. Benar dianggap 1, salah dianggap 0. Diangkakan karena memang di statistik semua kita rubah dalam bentuk angka ya. Tua, muda, kaya, miskin, besar, kecil, nah, gitu ya. Nah, di sini dikatakan benar dan salah. Kalau benar dia dikasih skor 1 ya. Ini menjawab, misalkan soal siswa A menjawab soal nomor 1 benar, maka dia dikasih skor 1. Dia menjawab nomor 2 kok salah, dikasih skor 0 ya. Nah, kemudian kalau begitu kita akan melihat beberapa sadar siswa itu memiliki skor-skor yang berbeda. Nah, terus ternyata RPPI, korelasi point biserial itu ternyata untuk apa ya? Dia digunakan untuk mengukur validitas butir soal ya. Apakah soal yang kita buat tadi semuanya dari 10 butir soal tadi sudah valid ya, karena tidak semua soal valid. Ternyata ada beberapa soal yang tidak valid. Nah, valid dan tidak validnya itu apa artinya? Artinya ketika soal itu valid, maka dia akan bisa mengukur kemampuan siswa ya, atau subjek penelitian yang sedang kita uji dengan tepat. Ketika dia pandai, dia akan mendapatkan poin yang tinggi, dan ketika dia tidak pandai atau sedang-sedang, mendapatkan poin yang lebih rendah lagi.
dan bagi yang kemampuannya rendah maka dia akan mendapatkan poin yang bawah ya, yang jelek. Jadi tujuan dari poin behavioral tadi, soal yang kita ujikan kepada siswa tadi benar-benar mampu mengukur tingkat pemahaman dari siswa. Apakah ada soal ujian yang jelek? Ada ya. Ketika soal ujian tadi semuanya sulit ya, nomor 1 sampai nomor 10 sulit, maka anak-anak yang pandai dan anak yang tidak pandai sama saja ya, tidak bisa mengerjakan semua. Apa yang terjadi? Kita sebagai pengajar kita tidak bisa mengukur, tidak bisa tahu mana ini yang siswa yang bagus, mana siswa yang kemampuannya rendah, mana yang kemampuannya sedang saja, karena semua nggak bisa mengerjakan karena soalnya terlalu sulit semua. Bagi soal seperti itu dikatakan soal yang buruk ya. Kemudian untuk soal yang buruk berikutnya ada soal yang terlalu mudah sehingga semuanya dapat 100. Nah kalau semuanya dapat 100, apa yang terjadi? Sama, kita sebagai pengajar juga nggak bisa melihat mana anak yang pandai, mana yang sedang, dan mana yang kurang ya. Jadi kita sebaran kemampuan siswa itu kita tidak bisa mendeteksi. Nah oleh karena itu kalau soal yang baik, yang valid, yang tadi dikatakan valid adalah dia mampu mendeteksi kemampuan ya siswa berdasarkan perolehan yang dia perolehan nilainya berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Itu ya. Di antaranya adalah soal yang jelek adalah yang kemampuannya tinggi salah mengerjakan, yang kemampuannya rendah justru bisa. Nah, itu dikatakan soal yang jelek ya. Jadi kalau soal yang bagus adalah benar-benar dia bisa menjadi tolak ukur atau menjadi sumber informasi. Nah, oke lanjut ya. Kemudian kita ingin melihat misalkan ini selnya terlalu panjang ya. Kalau panjang maka kita bisa kecilkan pakai ini ya. Setelah kita blok ini ya, kita blok ya, kemudian kita bawa ke format cell untuk cari yang horizontal ya. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Dari yang horizontal klik, maka ada muncul jendela untuk meminta ukuran ya. Ini ukurannya ya, misalkan kita ukur aja 5 aja ya, 5 atau 4,5 boleh, atau 5 wes. Kita klik ya, maka dia akan menyelesaikan secara otomatis, akan kecil sendiri dari praktis itu ya. Kemudian ini adalah jumlah siswanya 10, ini nama siswanya ya. Ini si A menjawab benar 1, menjawab salah 0, si B menjawab nomor 1 dijawab oleh B benar, nomor 2 dijawab oleh B salah, maka skornya 0. Kemudian untuk siswa A skornya di sini ya, siswa B skornya di sini. Nanti dicari ya pakai penjumlahan ya, berapa skor yang dia dapat. Kemudian dari nomor 1 yang menjawab benar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti yang jawab salah adalah yang kurangnya tadi ya, sisanya tadi 3 ya, seperti ini kan. P adalah proporsi subjek yang menjawab benar ya, siswa yang menjawab benar. Dari nomor 1 tadi adalah ada 7 siswa. Kemudian yang menjawab salah adalah 3 siswa. Oke. Kemudian kita ingin ukur ini berapa jumlahnya. Nah, kita klik sini ya. Kita bawa ke formula. Kemudian kita bawa ke AutoSum. Nah, ini ya. Yaitu antara ini D ya, D, E, F, G sampai ini ya, sampai M. D berapa? D berapa ini? D-nya di 17 ya, dicek sini. Ya, dicek di sini atau di kanan atau di kiri atas. D17 sampai M17 ya, ini ya. D, E, F, G, H, I, J sampai M, ini M. Oh benar wis, diklik. Kita akan dapatkan jumlahnya. Berapa jumlahnya? Tuh, nggak ada ya. Nah, diulang lagi. More function ini ya, sum, betul ya, diklik ini. Nah, diklik aja, kok nggak belum di enter kayak gitu ya.
Oh, sudah ada ini hasilnya ya, sudah ada, ditengahkan ya. Kemudian yang bawah kita beri perlakuan yang sama, kanan bawah sampai muncul tanda plus di blok, itu kita dapatkan hasilnya ini ya, 3. Nah, totalnya ini berapa? Totalnya di sini. Ini kita ingin lihat totalnya di sini berapa. Total dari nilai-nilainya anak tadi ini ya, diklik sini sama. Kita ingin menghitung jumlahnya pakai auto sum juga, pakai formula ya, sigma. Kemudian diklik apa centang sini, oh 60 itu ya. Ini 60, berarti siswa tadi totalnya 60. Kemudian kita coba menjalankan rumusnya. Data sudah ada semua ya, totalnya ada, kemudian proporsi yang menjawab benar ada, yang menjawab salah sisanya ya 7 dan seterusnya. Nomor 1. Untuk nomor 2 yang menjawab benar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang menjawab salah sisanya yaitu 5. Nah, kalau sudah kita kembali ke rumusnya. Antum lihat sini. Jadi rumusnya adalah MP kita kurangkan dengan MT dibagi dengan standar deviasi totalnya ya. Coba dicari MP-nya. Ya, MP-nya berarti di proporsi dari subjek yang menjawab benar tadi kan. Means atau rata-rata dari subjek yang menjawab benar. Di soal butir nomor 1 ada 7 ya, butir soal nomor 2 ada 5, di butir soal nomor 3 ada 6 ya. Sekarang kita akan menguji validitas butir soal nomor 1. Oke, kita akan menguji validitas butir soal nomor 1 ya. Nah, ini ya. Coba kita kumpulkan dulu di sini. Ini dilihat di sini yang menjawab benar yaitu adalah A untuk nomor 1, B, C, D menjawab salah, E benar, F menjawab salah, G, H benar, I menjawab salah, dan C ya. Supaya lebih cepat kita ke ini ya, ke apa, ke sini aja. Ini ya. Ini kita lihat sini, kita copy saja, di copy untuk validitas nomor 1, paste ya, itu ya. Jadi yang menjawab benar itu A, B, C ini ya. A kalau 1 dia berarti menjawab benar, B, C, D dia jawab salah, D di sini nggak ada ya. Kemudian di sini yang I dia jawab salah, yang maka I nggak ada ya. Ini. Kemudian skornya A berapa? Ini dilihat sini. A itu ternyata mendapatkan skor 6. Kita tulis di sini ya, 6. Kemudian yang B mendapatkan skor berapa? Antum lihat di sini, yang B dia dapat skor yaitu 4. Kemudian yang C dapat skor berapa? Antum lihat sini. Yang C dapat skor 9. Ini ya kan? Ya, tertulis semua. Nah, ini kemudian mintanya apa ini tadi? Ya. Kita cari rata-ratanya dari yang menjawab benar. Ini tadi yang menjawab benar, maka kita cari rata-ratanya gitu ya. Coba ya cari ya. Rata-ratanya. Berarti selnya kita siapkan di sini. Kita siapkan. Boleh pakai ini apa? Formula more function statistik, kemudian kita pakai average ya, average diklik. Nah, ini isinya adalah ini nanti ya, kita ingin merata-rata sel yang ada di sini ya. Kita blok ya, di blok saja ya. Oke. Nah, dapat ini sudah. Rata-ratanya adalah kita lihat sini, diklik ini 6,28. Kemudian yang diminta berikutnya yaitu untuk
rata-rata dari total MT ya. Mana yang totalnya? Ini totalnya. Ini totalnya ya. Totalnya. Nah, kalau kita mencari rata-rata totalnya, berarti di sini pakai MT ya. MT ya. Tadi ini berarti MP ini ya. Saya ganti MP aja ya. MP. Ini berarti kalau gitu kita juga bisa menggunakan ini tadi, more function average. Totalnya mana tadi? Ini kita ambil ya, klik, kita ambil. Ini yang mau diambil. Nah ini mulai dari 6, 4, 7 dan sampai ke yang 3, 60 bukan, 60 itu adalah totalnya, jumlah ya. Jangan yang di rata-rata, jangan sampai masuk ke yang 60 ya, karena yang di rata-rata adalah siswa pertama, siswa A, siswa ke sampai siswa ke 10. Berarti di sini berarti di nomor 3 ya. 3 itu apa? 3 itu N, 3 tadi adalah N26 ya, N26 cocok ya, cocok N26. Dikembalikan sini, diklik ini, oke ya, di oke. Nah, ternyata rata-rata adalah 6. Kita tengahkan biar bagus, ditengahkan, atau mungkin angkanya dibesarkan biar kelihatan. Coba ya, dibesarkan jadi 13 boleh, 14 boleh, atau coba 14. Nah, yes, besar kan? Beda, MP ada, NT ada, sudah ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini juga ada ya. Tinggal nyari standar deviasi dari total. Nah, cari sini ya, standar deviasi total. Ini di atas kan aja, biar enggak jauh-jauh. Nah ya, cari sekarang SD total, standar deviasi dari total nilainya ya. Misalnya disiapkan di sini ya, ini dikasih gini aja biar bagus, di tepi. Ini dikasih sini. Mau kita nyari standar deviasi totalnya, pakai formula more function, kemudian pakai statistik, pakai yang standar deviasi tapi yang populasi ya, STDF-P, pakai yang PQRS ini, STDF tapi yang populasi ini ya. Klik ini standar deviasi populasi, klik. Kemudian kita oke. Sebentar, mau apa yang mau yang di standar deviasi yang mana? Ini, yang ini ya, ini ya totalnya ini. Sebentar, tak ingkirno. Nah yang ini bukan 60 ya, jangan 60 ya. Jadi blok 6 sampai 3 kayak tadi ya, N17 sampai N26. Ini N17 dari sini. Nah, 17 sampai N yang 26. Yang ini jangan ya. Oke, ya, dikembalikan ini. Nah, kemudian kita oke. Nah, kita dapatkan di sini nilai 7 untuk standar deviasinya. Sudah, semua sudah lengkap. Tinggal kita memasukkan ke dalam rumusnya ya, RPBI, korelasi poin biserial. Biserial itu ada 2 seri ya, 2 seri artinya benar dan salah. Nah, kita akan coba. Kalau begitu, masukkan rumusnya, RPBI-nya, sama dengan ya, ini kalikan dulu ya, dikalikan, semua dikalikan, ini dikurung dulu, dikurung, kemudian dikali dengan akarnya, kemudian semuanya dibagi dengan standar deviasi. Oke, sama dengan dulu ya, sama dengan seperti biasa, sama dengan, kemudian kita buat kurung, kemudian MP nya diklik, dikurangi, M totalnya diklik, dikurung tutup, kemudian dikali
dikali pakai bintang. Terus berarti di sini akar tadi dikurung juga, dikurung yang ini P dibagi Q ya, 7 dibagi 3 ya, bisa kita tulis manual saja di sini. 7 dibagi pakai per 3 ya, kurung tutup, kemudian dikasih topi karena mau kita akar. Topinya 0,5 ya, kemudian ditutup lagi karena mau kita bagi ya, tutup lagi karena kita bagi dengan standar deviasinya ya. Mana standar deviasinya? Ini tadi ya, klik ini ya. Tapi kayaknya ini harus dikurung juga, ini yang depan ini ya, tambah lagi ya kurungnya ya. Coba sih tambah lagi, kurung lagi, ada 2 ya, ini dikurung. Jadi yang ini semuanya dikurung ya, ini dikurung jadi satu dulu, MP dikurangi MT kurung dikali akarnya. Setelah dikurung semuanya dibagi dengan standar deviasi. Jadi setelah dikurung semuanya ya, ada dikurung ini, kurung juga kurung di atasnya ini bisa dilihat ini ya, ada 2, yang ini enggak usah, ini satu aja ya. Terus kemudian di klik, di enter. Nah itu hasilnya 0,2 ya. Kalau dibesarkan mungkin bisa kelihatan lebih jelas. Coba ya, tak besarkan ya. Tuh 23 ternyata ya, tapi kebalikan aja nggak apa-apa. Ya 0,2. Kalau dikecilkan hurufnya mungkin bisa kelihatan. Coba kita klik, kita kecilkan hurufnya. Misalkan kita kasih huruf yang 10 atau 11, 10 lebih jelas itu 0,21 ya, 23 ya. Itu hasilnya. Kemudian kita bisa menggunakan juga pakai ini ya, pakai formula. Kita bandingkan antara butir soal nomor 1 dengan nilai totalnya ya, apakah benar dia sama dengan ini ya, apakah benar sama dengan ini ya. Coba ya, bandingkan dengan pakai rumus ya, pakai rumus Corel. Kita cek Corel, kita cek di sini sama gini ya, taruh sini selnya. Kita pakai yang ini, yang formula, kemudian more function, kemudian statistik, pakai yang Corel ya, ini Corel ya, Corel, diklik. Nah ini ada 2 ya, 2 array, 2 deretan angka. Yang pertama adalah yang ini, soal nomor 1, yang atas, yang bawah adalah total, skor totalnya ya. Jadi kita bisa lihat nanti di sini ya, diklik aja yang atas dulu, adalah ini nah, ya, kembalikan. Kemudian yang bawah adalah totalnya ya, totalnya ini tadi, ini 6 sampai 3. Kemudian kita kembalikan lagi, kemudian kita oke. Nah ya, hasilnya ternyata ya ini ya. Nah, kalau dikecilkan mungkin bisa lebih jelas, jangan 14, mungkin kayak tadi yang 10 boleh. Ya itu ya hasilnya ya, sama ya. Nah inilah tadi sekilas tentang korelasi poin biserial yang gunanya adalah untuk mengetahui validitas butir soal. Ini korelasi, maka kita bandingkan dengan tabel T yang kemarin sudah kita bagikan. Kita ambil ya di sini ya. Penghubungnya nanti adalah degrees of freedom. Ya ini ada tab. Kita ambil saja di sini. Kita copy, kita bawa ke belakang. Untuk melihat di sini paste. Nah ini. Ya. Untuk melihat sini. Karena di sini tadi di sini adalah caranya adalah n-1 ya. Degrees of freedomnya adalah n-1. n-1 artinya sampelnya tadi di sini 10
dikurangi 1 maka sama dengan 9 ya. Ini 9 sebagai degrees of freedom ya tadi ya. Tadi di depan tuh ada besar nilainya ya, di atasnya ini ada M-1, ini ada kemudian 1% ya, 2%, 5%, 10%, kemudian ada lagi yang artinya bahwa semakin kecil persentasenya berarti semakin besar tingkat kebenarannya ya. Contoh misalkan kalau di poin biserial kita bandingkan dengan tabelnya ternyata nanti kita bandingkan dengan yang 1%. Nah, 1%, apa artinya 1%? Artinya bahwa tingkat kebenarannya 99, tingkat kesalahannya 1%. Jadi kalau persennya semakin kecil maka dia menuntut nilai yang lebih tinggi. Kemudian kalau kalau yang relasi 5%, nah berarti tingkat kebenarannya 99% dan tingkat kesalahannya 5%. Biasanya dia menuntut nilai yang lebih rendah. Coba saya cari di tabel T ya, insya Allah ada di sini, ada di ini, dan ada di sini, ada di sini tabel T. Tabel T. Nah ini ya, untuk lihat sini, ini sebagai pembanding ketika kita mengerjakan korelasi ya, pakai pembandingnya pakai tabel T. Kalau kita mengerjakan penelitian komparasi, kita pembandingnya adalah kalau kita pakai korelasi, pembandingnya adalah tabel R. Tapi kalau kita pakai komparasi, pembandingnya adalah tabel T. Apa sih perlunya tabel itu untuk pembanding? Untuk mengukur tingkat signifikansinya ya. Jadi apakah penelitian kita itu secara signifikan ya, ada hubungan, ada korelasi, apakah secara signifikan ada perbandingan atau komparasi ya. Kalau kita memakai tabel R, ini tabel R tadi, kita akan mengukur tingkat signifikan korelasinya. Ini ya. Nah, di sini adalah N-2 ya. Oh, pakai N-2 ternyata. Ya. Jadi N-nya tadi berapa? N tadi jumlah sampel. Kalau -2 berarti nanti jumlah sampelnya kalau 10 dikurangi 2 berarti 8. Maka di sini kita pakai yang 8. Nah, maka tadi sampel kita 10, maka kita bandingkan dengan degrees of freedom-nya ini yang di 8. Ini apa ini di sini? 1%. Ini 10% ya. 10% berarti tingkat kebenarannya 90. Nanti melihat nilainya dia 54. Yang ini lebih tinggi. Kalau lebih tinggi dilihat persentasenya. Oh, ini 5%. 5% berarti tingkat kebenarannya 95. Ini tadi 10%, tingkat kebenarannya 90. Nah, coba di kanan lagi, lebih besar lagi ya. 71%, 0,71. Oh, ini 2%. Maka tingkat kebenarannya 98% ya, 2%. Kita bawa ke kanan lagi, lebih besar lagi. Nah, ini artinya bahwa ketika signifikansinya tinggi, tingkat kebenarannya tinggi, maka dia menuntut nilai yang lebih besar. Nah, kita ambil tadi yang ini ya. Kita ambil tadi yang ini, 8 tadi ini. Kita bandingkan dengan ini tadi. Kita bandingkan dengan hasil hitung kita. Ternyata kita cuma 0,2 hasil hitungnya. Padahal standarnya minimal adalah 0,5. Maka kalau begitu soal nomor 1 dikatakan dia tidak valid. Kalau tidak valid, maka bagaimana langkah berikutnya? Antum harus membuat soal baru ya, menggantikan soal nomor 1 ya, untuk dipakai di ujian yang berikutnya. Berarti soal yang seperti nomor 1 ini tidak boleh digunakan kembali pada ujian anak-anak yang akan datang karena dianggap tidak valid. Ya, gitu ya. Kemudian ini secara angka, secara internet ya, secara rumus bisa kita melihat seperti itu ya. Kemudian dari secara manual kita juga bisa melihat dari sini, misalkan ini yang menjawab benar
A, B, C, E, G, H, J. Antum lihat, yang menjawab benar ada J. J itu dapat skor 3, dia bisa menjawab benar. Antum kalau lihat di sini J dapat skor 3, dia jawab benar. Padahal di sini ada yang di sini D. D itu nih, dia mendapat skor 7. Tapi justru dia nggak bisa menjawab. Ya, kan aneh kan? Yang poinnya besar justru dia nggak bisa menjawab. Yang poinnya kecil justru dia bisa menjawab. Maka dikatakan tadi soalnya tidak valid. Ya, apalagi gitu ya. Jadi ini salah satu contoh kita memperagakan alat untuk menguji validitas bukti soal. Ya, bisa dengan statistik. Insya Allah nanti di tahun berikutnya, di semester depan, Ustadz Nurholis akan lebih banyak ya memberikan aplikasi dari statistik ini untuk menentukan apakah soal tadi itu bobot kesulitannya, tingkat kesulitannya ya besar apa kecil ya, dan lain-lain. Nanti dilanjutkan di semester berikutnya ya. Demikian dari saya, semoga manfaat ya. Al-afwu, kalau ada kekurangan kita akan perbaiki di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.